Berdoa dicukupkan. Ini lanjut. Ini antropoteknik teori, kalian baca sendiri. Lanjut. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit soal Pteroptera yang jadi Pteroptera itu dia nggak punya sayap. Ektoparasit obligat ini maksudnya dia hidupnya di atas permukaan kulit terus gitu. Ektoparasit obligat di permukaan kulit terus. Inangnya pada unggas dan mamalia. Tubuh pipih dorsoventral. Kayak apa ya? Pipih dorsoventral itu kasarnya kayak gini loh. Kalau kutu itu kayak gini kutu. Kalau pinjal kayak gini. Dilihat dari atas gitu. Itu antenanya pendek terdiri dari 3 sampai 5 segmen. Dia nggak punya mata kecuali pedicellus humanus dan petitus pubis. Segmen toraksnya nggak terlalu jelas. Nah, jadi segmen toraksnya ini dia ada 3. Yang pertama itu, dan aku ketikin aja, Miss. Segmennya itu ada 3. Yang pertama protoraks, yang kedua meso, yang ketiga meta. Itu yang segmen toraks itu ada 3, protoraks, mesotoraks, sama metatoraks. Nah, jadi kakinya ini melekat di bagian toraksnya, bukan di abdomen. Gitu. Ini toraks ini buat mengawas. Segmen toraks tidak terlalu jelas, jadi segmennya ada 3, protoraks, mesotoraks, sama metatoraks. Terus nanti di toraksnya ini juga bagian kakinya gitu yang ada 3 pasang. Penebalan chitin pada abdomen disebut parater gallplate. Siklus hidupnya simple metamorfosis. Jadi yang digambar ini tuh simple metamorfosisnya si kutu. Dia cuma gini aja. Dari telur, nimfa jadi bentukan dewasa. Lanjut. Nah ini buat gimana ya aku nyebutnya, anatominya si kutunya ini. Jadi kalau gambar nanti kalian apa ya istilahnya? Kalian nanti gambar kutu kan, tugas lapraknya. Nanti kalian bagi jadi 3. Yang pertama ini kepala, yang kedua toraks, yang ketiga abdomen gitu. Nggak perlu sejeli ini, nggak perlu. Kalian bagi 3 aja. Ini sini sampai sini kepala, sini sampai sini toraks, sini sampai sini abdomennya gitu. Protoraks, ya itu sih. Kenapa Put? Maksudnya itu di gambarnya dipisah-pisah, Kak. Nggak perlu dipisah sih, tapi kayak kalian kasih tanda yang segini sampai segini tuh kepalanya, segini sampai segini toraksnya, sini sampai sini abdomennya gitu. Oke, Kak, makasih. Ya, lanjut. Ini buat bedain jantan betina. Lanjut, yang pertama Malupaga, kutu penggigit. Familinya dari Isnocera sama emang ya. Isnocera Dalitpeurus Palumbicula sama Amblycera. Lanjut. Malupaga atau kutu penggigit, sebagian mulut digunakan untuk memakan sisa-sisa sel epitel kulit atau debris. Kepalanya lebih lebar atau rata dengan toraks. Mesotoraks dan metatoraksnya menyatu, sedangkan protoraksnya terpisah. Jadi dia yang protoraksnya itu berdiri sendiri, habis itu mesotoraks sama metatoraksnya menyatu gitu. Tarsusnya mempunyai 2 claws atau kait pada burung dan 1 pada mamalia. Tarsus. Kalau nggak, kalau kalian kurang tahu soal tarsus itu anggaplah yang kayak tarsal metatarsal gitu loh. Itu tarsus. Habis ini yang tabel di bawah ini buat perbandingannya antara Isnocera sama Amblycera. Itu aja. Terus ini palpus maxillaris. Kalian nggak perlu gambar palpus maxillarisnya juga sih. Nggak perlu sedetail ini, nggak perlu apa-apa.
Tapi fungsinya palpus maxillaris ini dia buat kayak pembau, pengecap, membantu merobek makanannya gitu. Fungsinya palpus maxillaris buat pembau, pengecap, alat dia buat membantu makan. Seperti kayak menguatkan waktu dia menggigit. Nah itu palpus maxillaris. Habis itu buat yang spesies pertama itu Columbicula columbae, filmnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordo Phytophthora, superfamily Isnochira, spesiesnya Columbicola columbae. Inangnya merpati, predileksinya di bulu sayap atau bagian anterior tubuh. Ciri khususnya dia kepalanya meruncing seperti peluru. Jadi dia kepalanya runcing. Habis itu juga apa ya? Berarti ini kepala yang sini sampai sini itu toraks, sisanya abdomennya gitu. Ini kepalanya runcing, habis itu yang sini sampai sini toraks, sini sampai sininya abdomen. Udah Columbicula columbae lanjut ke yang Lipeurus caponis. Filumnya Arthropoda insecta, superfamilinya Isnocera, spesies Lipeurus caponis. Dia inangnya di ayam, predileksinya di bulu sayap, ciri khususnya dia kepalanya membulat pada bagian anterior seperti helm tentara. Jadi kepalanya yang ini dia bulat kepala, habis itu ini sampai sini itu toraksnya, protoraks, mesometa, sini abdomennya gitu. Itu yang Lipeurus caponis. Jadi kalau yang sebelumnya itu Columbicula columbi dia kepalanya kayak peluru, yang Lipeurus caponis dia kayak helm tentara gitu. Masuk tadi kalian. Nah, selanjutnya itu Velicola subrostratus. Spesiesnya Velicola subrostratus, inangnya di kucing, predileksinya itu di kulit, wajah, dan punggung. Ciri khususnya itu kepalanya bentuknya kayak segitiga. Segitiganya yang ini segitiganya gitu. Segitiga. Berarti itu kepala, ini toraks, ini dia abdomennya gitu. Jadi yang Velicola subrostratus dia kepalanya segitiga gitu. Lanjut Damalinea ovis, film Arthropoda kelasnya Insecta, ordonya Phyraphthera, Malupaga, superfamily Isnochera, spesiesnya Damalinea ovis. Dia inangnya di domba, predileksinya di lapisan epidermis, terutama pada punggung dan bagian atas tubuh. Ciri khususnya dia kepalanya lebar dan membulat pada bagian anterior seperti roti sobek atau boneka. Tapi kalau di aku lebih masuk kayak boneka sih. Jadi kepalanya yang ini kepalanya. Ya kan nggak terlalu lancip kan kayak yang Velicola itu sebelumnya. Ini kepalanya, ini toraknya, yang ini abdomennya. Seperti itu. Itu yang Damalinea ovis. Baiklah, kalian bandingkan sama yang sebelumnya, akan kelihatan segitiga dia kepalanya. Dia Velicola segitiga kepalanya. Kalau yang Damalinea dia kepalanya tumpul gitu. Seperti roti sobek atau boneka. Hmm, oke sampai sini masih masuk ya nih kalian. Sampai sini. Aman. Tuh.
Sekarang ke Menopon kali ini. Oh ya. Buat yang Menopon kali ini, spesies Menopon kali ini, super family Ambisera, inangnya di ayam kalkun bebek, predileksinya di batang bulu, ciri khususnya terdapat satu deret dorsal bristle pada segmen toraks dan abdomen, pipinya tembem. Jadi ini, yang ini kepalanya, habis itu ini toraksnya, abdomennya yang ini. Habis itu yang satu deret dorsal bristle itu dia yang ini. Satu, 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 satu. Itu yang satu deret dorsal bristle-nya itu. Itu yang menopon. Jadi kalau di gambar preparatnya juga, bulunya itu nggak terlalu kelihatan lebat gitu. Itu yang menopon kali ini. Satu deret dorsal bristle. Terus kalau di preparat nggak kelihatan terlalu tebel. Itu yang menopon kali ini. Habis itu lanjut ke Menacanthus tramineus. Inangnya di ayam dan kalkun, predileksinya di kulit yang tidak berbulu. Oh, sebelumnya di batang bulu ini kulit yang tidak berbulu. Ciri khususnya itu dia terdapat dua dorsal bristle pada setiap segmen toraks dan abdomen. Setae atau bulunya tampak lebih lebat dan pipinya tembem. Seta dua, kalau dorsal bristle-nya itu dua deret, jadi dia atas bawah gitu. Ini dua, satu, dua. Atas bawah bukan kiri kanan ya, kayak ini bukan. Dia bukan kiri kanan tapi atas bawah gitu posisi bulunya. Jadi kalau di preparat nanti kelihatannya itu dia lebih lebat bulunya gitu. Ini kan dia cuma satu deret kan, jadi nggak terlalu tebel gitu. Kalau yang Menacanthus karena dia dua deret, jadi dia lebih tebel gitu kelihatannya. Oke buat hmm, Menopon kali ini sama Menacanthus di kalian gimana? Masuk atau ada yang kurang? Masuk, Mas. Ya itu dilihat dari bulunya aja gitu. Nah, sekarang Anuplura ada Pediculus humanus, Petrus pubis, Hematopinus eurysternus, sama Linognathus tenopsis. Anuplura karena dia kutu penghisap, jadi mulutnya digunakan untuk menghisap cairan dan darah. Kepalanya lebih kecil dari toraks. Dia nggak punya mata kecuali Pediculidae. Berarti Pediculus humanus sama Petrus pubis itu dia nggak punya mata. Habis itu tarsusnya memiliki satu kuku atau kait. Pada beberapa spesies terdapat penebalan kitin. Jadi pada beberapa spesies itu parameter plate-nya kelihatan, tapi cuma di beberapa aja gitu. Ini buat tabel perbandingannya antara famili Pediculidae, Hematopinidae, sama Linognathidae. Buat yang pertama Pediculus humanus, hmm, human law spesiesnya di sini itu yang dipelajari ada dua, Pediculus humanus capitis sama Pediculus humanus corporis. Inangnya di manusia, predileksinya itu di rambut kepala, sama tubuh manusia pakaian. Ciri khususnya dia memiliki paratergal plate dan mata. Ketiga kakinya hampir sama panjang. Matanya itu yang sini. Jadi dia di belakangnya antena kalau dilihat dari atas. Ini matanya, ini matanya. Habis itu, ini matanya. Tadi sini kepala. Tiga kakinya hampir sama panjang. Ini ketiga kakinya hampir sama panjang. Habis itu memiliki paratergal plate. Nah, paratergal plate-nya yang ini satu, dua, tiga.
Yang di samping-sampingnya ini dia parater gallplate-nya gitu. Terus spesiesnya ini kenapa banyak Pediculus humanus capitis sama corporis ini tuh sebenarnya lebih merujuk ke predileksinya kalau di sini. Kalau dia ditemuin di rambut kepala berarti yang capitis. Kalau yang di tubuh manusia atau pakaian berarti corporis gitu. Itu yang Pediculus humanus. Nah, petirus, buat yang petirus pubis, dia inangnya di manusia, predileksinya di rambut sekitar pubis atau daerah kemaluan. Ciri khususnya dia punya mata. Ini dia punya mata, terus pasangan kaki pertamanya kecil, toraksnya lebar. Jadi segini sampai sini sih toraks. Karena toraks kan tempatnya kaki itu. Terdapat tuberkel di lateral abdomen dan spirakel di dorsal. Tuberkelnya yang mana yang ini tuberkelnya? Dia yang bawah. Sementara yang spirakel di dorsal, di atasnya berarti di sini dorsal spirakel. Habis itu tiap tuberkel terdapat setae. Setae itu bulu. Nah, bedanya si Pedicellus humanus sama Petirus pubis. Yang Pedicellus humanus kan dia lebih ramping tuh. Sementara yang Petirus pubis dia kayak lebih besar gitu. Ya, kelihatan lah. Pedicellus humanus dia ramping, Petirus pubis dia lebih besar. Terus dia punya tuberkel sama spirakel. Sebentar, sebentar. Ya gitu. Yang ini tuberkelnya, ini spirakelnya. Petirus pubis dia lebih besar, sementara yang Pedicellus humanus dia lebih ramping gitu. Ya itu. Selanjutnya Hematopinus euristernus. Dia ditemuin di sapi, predileksinya di kulit sekitar mata, hidung, pangkal tanduk. Ciri khususnya terdapat penonjolan pada daerah mata. Ocular point, ocular pointnya sama di belakang antena. Terus dia memiliki paratergal plate sama spina. Paratergal plate-nya tuh ini, yang samping-samping ini. Spinanya yang tengah. Terus gunanya itu apa? Sebenarnya paratergal plate itu nggak ada fungsinya sih, cuma kayak penanda. Kan dia ada karena dari penebalan si kitin itu. Jadi ada paratergal plate. Sementara kalau spina itu bayangin aja kayak spinamu sendiri gitu loh, yang punggungmu gitu. Itu spinanya. Anggaplah seperti itu. Terus dia juga tubuhnya besar kan. Spina, paratergal plate, ocular point. Itu yang hematopinus. Nah, ini Linognathus tenopsis. Inangnya di kambing, predileksinya dia di kulit. Ciri khususnya dia tidak memiliki mata, tidak memiliki paratergal plate dan spina, terdapat rambut atau setae pada setiap segmen abdomen dan kepalanya runcing. Ya kan dia kelihatan nggak punya paratergal plate kan di sampingnya ini. Kayak polos bersih gitu. Terus juga nggak punya spina. Ini nggak punya spina. Cuma bulu lebat aja gitu. Dia cuma punya bulu yang lebat gitu. Itu buat yang Linognathus tenopsis.
Oke, berarti yang Anupura ada yang kurang nggak? Atau masuk di kalian sejauh ini? Aman, Mas. Aman. Oke. Hmm. Buat spesies terakhir ini Ringkopirina kutu peralihan. Berarti dia bisa menghisap darah atau enggak yang memakan kulit itu. Spesiesnya cuma satu, Hematomyzus elephantis. Inangnya di gajah, kalau di gajah disebut Hematomyzus elephantis, kalau yang di babi Hematomyzus hopkinsi. Dia predileksinya itu di kulit atau bulu tipis di belakang telinga. Ciri khususnya kepalanya memanjang seperti proboscis. Jadi yang ini kepalanya. Ini toraksnya, ini abdomennya gitu. Sebenarnya bentukan antara Hematomyzus elephantis sama Hopkinsi ini sama sih. Cuma beda di inangnya aja ditemuin di mana, dia disebutnya seperti itu. Cuma beda inangnya aja sih. Buat bentuk tubuhnya sama. Terus kalau kamu membandingkan itu, pembedanya, kalau kata dosennya itu hmm, lebih besaran elefantis sih. Cuma kan besar kecil itu relatif juga sebenarnya. Jadi kalau nanti dapat soal hematomyositis lihat ya inangnya gimana gitu. Tapi kalau di soal itu dia nggak nyebutin inangnya gimana, kalian jangan jawab hematomyositis SP. Kalian jawab aja hematomyositis elephantis atau Hopkins itu. Udah gitu aja tutornya. Mas mau tanya, Kenapa? eh, tadi kan bagian jantan sama betina itu tadi aku nggak paham. Tolong dijelasin dong bedanya sama apa aja yang ini. Nah itu dilihat dari yang sisi sininya itu loh. Seperti itu. Kalau selain itu ada bedanya lagi nggak, Mas? Hmm, enggak sih. Ada yang bilang dilihat dari antena, tapi kalau dilihat dari antena itu bakal kurang jelas juga. Karena dia kan lebih kecil antenanya. Jadi mungkin yang lebih jelas dari abdomennya sini sih. Gitu. Oke, Mas. Hmm, hmm, hmm. Aku ngikut kalau kalian mau bahas, dibahas sekarang. Kalau enggak ya udah selesai gitu aja. Oke, yang pertama. Ini apa ini? Jawab aja nggak apa-apa. Spesiesnya apa? Itu yang petirus pubis bukan, Mas? Ya, Petirus pubis. Familinya nggak tahu, Mas. Spesiesnya Petirus pubis. Familinya di Pediculidae. Lanjut yang kedua ini apa spesiesnya? Hemat apa tuh tadi hematozi eh hematomizus elefantis bukan?
Ini hematomesus elefantis. Predileksinya di mana predileksinya? Kulit. Oh, yang ketiga apa ini? Yang ketiga. Ayo apa ini spesiesnya? Linognathus. Bukan, bukan Inognattus. Ini Damalinia. Nah, dalam hal ini ya. Apa ini ya? Reptis, ordonya Vita Vitaraptera Pteroptera. itulah. Lanjut. Ini apa ini? Spesiesnya apa? Spesies. Bukan, bukan, bukan. Hematopinus nggak sih? Bukan, bukan. Rhinognathus, Mas. Eh, Stepnosis. Dinognathus. Dia nggak kelihatan apa-apa kan cuma punya bulu itu. Atau dari kepalanya juga kelihatan beda juga kepalanya. Oke, lanjut. Ini apa ini? Hmm, iya, Liperus caponis. Berarti predileksinya di mana? Predileksinya. Di bulu sayap. Yang ini, spesies apa dia? Hematopinus bukan, Mas? Nah, Hematopinus. Ciri khususnya ini yang dia kelihatan paravertebral plate, Sama spinanya. pinanya, tubuhnya juga besar kan tubuhnya. Yang ini, Itu yang itu apa Colombi. ya itu Columbi columbe dari kepalanya ini ya, lancip kepalanya. Yang ini apa? Yang ini, spesiesnya apa? Spesiesnya? Ini tuh si uh, Menakanthus, Mas. Bukan. eh, Bukan. Pedicola bukan, Mas? Ini menopon. Oh. Ini menopon. Predilek. Bulunya cuma satu ya, Mas? Aduh. Iya, cuma satu. Susah bedain ya tebel sama tipisnya. Orang kelihatannya sama aja. Nah, karena dia cuma satu, berarti dia itu lebih tipis gitu. Kalau dorsalnya satu ya, berarti dia lebih tipis. Kalau dorsal bristlenya dua, dia lebih tebal gitu. Bah. Iya, Hmm? minta dua-duanya dijajarin dong, Mas. Jadi, iya gitu Pak. Ini yang ini baru Menakanthus. Oh, kelihatan, kelihatan. Ya, malah tak jawab ini nih. Ya, wis bantu. Ciri khususnya ini ya dia punya dua deret dorsal bristle, jadi lebih tebal bulunya. Yang ini apa? Pelicola. Pelikula Subro apa? Ratus. Ya Subro Subrotatus. 100. Berenangnya di kucing ya, Di dari meong. dari kepalanya itu pilih pola. Ini Itu si apa yang nggak punya rambut? Linognathus stepnopsis.
Ya, Linognathus tenopsis. Ciri khususnya Nggak punya mata sama Ini paratergal ada plate-nya nggak ada. paratrigal ini sama spinanya Nah, berbulu nah, tebal. ya gitu. Selesai. Oke, ada yang kurang nggak di kalian sebelum aku Mas, akhiri? Kenapa? mas yang tadi apa? Jakuk pental waktu yang pediculus humanus. I- Yang Yang postes apa tadi yang materi? yang postes. Mana bro pediculus humanus? Eh, geser mas. Oh, sebelum 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 ya itu. Lewat. Ini, Sebelumnya sesudahnya. Ya itu. Itu apa mas? itu ini Linognathus ini. Tapi itu kok jujur kayak rancu banget. Bentar ya, kita cecerkan dulu. Yang bisa dibedain dari para berbulu itu antara tebel banget sama enggaknya sama kepalanya enggak sih, Mas? Mm-mm. Oh, ini Linognathus kan gini. Kalau yang katamu tadi pediculus, dia ada paratergal plate-nya nih, kelihatan jelas paratergal plate-nya. Oke oke. Oke, ada lagi. Oke, nggak ada ya kayak ini tutornya cuma 40 menit. Ya rekor lagi cepet karena materinya juga sedikit sih materinya. Karena nggak ada yang dibingungkan dari teman-teman, aku cukupkan aja sampai sini. Semoga kalian hafal. Terus